anak usia dini Universitas Tadulako. Di video ini, saya akan membahas materi tentang belajar dan pembelajaran. Jadi, hakikat belajar adalah sebuah perubahan perilaku, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang diperoleh seseorang melalui pengalaman. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di lingkungan, bahkan dari pengalaman hidup sehari-hari. Contohnya, seorang anak yang tidak bisa mengikat tali sepatu, kemudian setelah berlatih beberapa kali, ia bisa melakukannya sendiri. Itu adalah bukti bahwa proses belajar sudah terjadi karena ada perubahan kemampuan dan kemandirian pada anak tersebut. Selanjutnya, hakikat pembelajaran. Berbeda dengan belajar, pembelajaran adalah suatu proses yang dirancang oleh guru atau pendidik untuk membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar. Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa dan lingkungan. Di dalamnya terdapat tujuan, metode, media, serta evaluasi. Contohnya, seorang guru di TK menggunakan lagu dan gerakan tubuh untuk mengenalkan huruf alfabet. Metode ini membuat anak lebih mudah memahami, merasa senang, dan termotivasi. Itulah bentuk nyata pembelajaran karena ada upaya terencana dari pendidik untuk memfasilitasi belajar anak. Nah, untuk perbedaan belajar dan pembelajaran, secara sederhana, belajar adalah aktivitas dari sisi siswa, sedangkan pembelajaran adalah aktivitas dari sisi guru. Belajar bersifat individu dan bisa terjadi kapan saja, sedangkan pembelajaran lebih terstruktur dan berlangsung di dalam konteks pendidikan yang disengaja. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa hakikat belajar adalah proses perubahan perilaku atau kemampuan melalui pengalaman, sedangkan hakikat pembelajaran adalah proses terencana yang dirancang oleh pendidik untuk memfasilitasi belajar. Keduanya saling berkaitan. Tanpa belajar, pembelajaran tidak akan berhasil, dan tanpa pembelajaran, proses belajar bisa menjadi tidak terarah. Nah, selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar yaitu untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membentuk sikap positif, serta beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran yaitu membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu sesuai kurikulum, mengembangkan potensi siswa, serta menyiapkan mereka menghadapi tantangan kehidupan yang nyata. Nah, selanjutnya ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar ada beberapa. Yang pertama itu terjadi secara sadar atau disadari oleh individu. Yang kedua menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Yang ketiga memerlukan latihan atau pengalaman. Yang keempat berorientasi pada tujuan tertentu. Yang kelima perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kematangan atau kondisi fisik. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama faktor internal, yaitu motivasi, minat, kesiapan, kondisi fisik dan psikologis. Faktor eksternalnya yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sarana-prasarana, dan metode mengajar guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik, mendorong partisipasi aktif siswa, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menggunakan berbagai metode sesuai kebutuhan, berkesinambungan, dan terarah. Selanjutnya, contoh pembelajaran. Contohnya, guru menjelaskan materi IPA tentang siklus air dengan menggunakan media gambar dan video, sehingga siswa lebih mudah memahami. Sedangkan contoh belajar itu seorang anak membaca buku cerita lalu mampu menceritakan kembali isi cerita tersebut.